New Baltimore. Ada sebuah kota kecil bernama New Baltimore di wilayah New York yang dulu sempat ramai menjadi perbincangan orang-orang di internet. Karena pada tahun 2007, para user internet telah menemukan sebuah hal yang sangat menyeramkan, yakni sebuah glitch Street View yang memperlihatkan sebuah tampilan kota New Baltimore yang tampak creepy. Jadi seolah-olah kota New Baltimore memiliki versi sisi gelapnya. Sebelum kalian menuju titik itu, kalian akan melihat sebuah jalanan kota New Baltimore yang tampak biasa-biasa aja. Namun setelah kalian memasuki titik area glitch ini, kalian akan langsung merasa berada di dimensi yang berbeda. Ini cukup aneh sekali, karena wilayah titik ini saja yang ada glitch seperti ini. Di area lainnya tampak normal-normal aja. Maka dari itu orang-orang berkomentar kalau katanya di area titik itu terdapat sebuah portal antar dimensi. Portal ini menghubungkan dunia manusia dengan dunia astral atau dunianya para setan lah ya. Tapi hal itu hanyalah cerita creepy aja. Dan pada tahun 2015 Google telah memperbaiki glitch itu. Jadi kalian sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke dimensi astral tadi. Sampai sekarang Google tidak menjelaskan dengan detail kenapa glitch aneh itu hanya terjadi di titik itu doang. Kemungkinan ada sebuah error di kamera 360-nya saat mobil Google Street View sedang berjalan di area itu. Manusia bertopeng di jalan. Di sebuah jalan di wilayah Sonora, Meksiko, ada sebuah hal yang sangat mengejutkan. Ada sekitar 4 orang yang memakai topeng yang berbeda-beda. Ada yang memakai topeng serial killer, werewolf, dan kayak bandit. Mereka berempat tampak seperti sedang mencegat kita di tengah jalan. Apakah mereka akan membegal para pengendara, atau mereka punya maksud tujuan lain? Setelah penemuan Google Street View ini viral, banyak orang yang memberikan komentar yang beragam. Ada yang bilang mereka berempat sedang merayakan festival yang bernama Dia de Muertos. Jadi perayaan ini merupakan sebuah hari di mana warga Meksiko mengenakan berbagai kostum seperti tengkorak dan beberapa aksesoris lainnya bertujuan untuk mengenang para leluhur dan keluarga yang telah meninggal sebelumnya. Dan tradisinya, mereka akan mengenakan kostum dan melakukan tarian di tengah jalan sambil meminta uang receh dari para pengendara dan mengajaknya untuk menari bersama. Tetapi perayaan Dia de Muertos jatuh pada tanggal 2 November dan penampakan 4 orang bertopeng itu ditemukan pada April 2009. Jadi kayaknya mereka berempat sedang tidak merayakan Dia de Muertos. Banyak orang yang berteori kalau mereka berempat adalah kelompok kartel dari Sonora, dan wilayah yang ada 4 orang bertopeng tersebut merupakan wilayah kartel Sonora. Bisa dibilang kartel Sonora adalah salah satu kartel yang sudah berdiri dari tahun 1987. Tapi apakah mereka berempat adalah anggota kartel Sonora? Hal ini masih belum ada konfirmasi sama sekali. Penemuan mayat. Pada 14 Agustus 2009, seorang remaja bernama Kevin Barrera ditemukan tewas tertembak di dekat rel kereta api di perpisahan jalur antara North Richmond dan San Pablo. Pada saat itu juga polisi langsung melakukan investigasi, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai sekarang tidak diketahui apa motif dari pelaku melakukan ini. 4 tahun kemudian, pada tahun 2013, ayah dari korban yang bernama Jose Barrera tidak sengaja menemukan sebuah hal yang sangat mengejutkan saat membuka Google Maps tepat di lokasi jasad putranya. Dia menemukan sebuah tangkapan dari satelit Google yang menunjukkan jasad Kevin Barrera tergeletak di lokasi pertama kali dia ditemukan. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa anggota polisi dan sebuah mobil polisi yang terparkir, dan disitulah posisi jasad Kevin tergeletak. Setelah Jose Barrera mereport ke Google langsung menghapus lokasi kejadian tersebut 8 hari setelahnya, dan untuk sekarang kalian sudah tidak bisa lagi melihat jasad tersebut di lokasi ini. Dikarenakan hal itu, keluarga Kevin Barrera dihantui oleh rasa trauma yang mendalam, dan menurut informasi yang aku temukan, ternyata lokasi tersebut sering dijadikan lokasi eksekusi pembunuhan yang tidak diketahui oleh publik, bahkan polisi. Danau darah. Jadi ada sebuah danau yang cukup unik dan di sisi lain sangat mengerikan, yakni ada sebuah danau yang berwarna merah pekat. Kebanyakan danau akan berwarna normal, namun tidak bagi danau satu ini. Seperti yang kalian lihat, danau ini sangat merah sekali, seolah-olah danau itu dipenuhi oleh bertonton darah. Danau yang berlokasi di Baghdad, Irak ini tidak memiliki nama, tapi karena berwarna merah, orang-orang menyebutnya The Blood Lake atau danau darah. Jadi apa yang membuat danau tersebut menjadi merah? Banyak yang berspekulasi kalau danau tersebut merupakan tempat pembuangan darah binatang yang dijagal selama bertahun-tahun, sehingga danau tersebut berwarna merah pekat. Ada juga yang bilang kalau warna merah tersebut disebabkan oleh mikroorganisme seperti algae yang berjumlah banyak, dan ada yang berkomentar kalau danau tersebut adalah tempat pembuangan limbah dari pabrik yang memproduksi pewarna dari bahan kimia. Sampai sekarang masih belum dikonfirmasi jawaban yang pasti apa penyebab danau itu berwarna merah. Yang jelas kalian tidak akan berenang di sana. Dan foto danau berdarah ini dikatakan telah dipotret dari tahun 2003. Rumah Walter White. Jika kalian adalah diehard fans Breaking Bad, maka kalian pasti familiar dengan rumah Walter White. Rumah ini cukup mudah diingat karena bentuk atapnya yang memorable. Dan ketika kalian melihat rumah dengan bentuk atap seperti ini, kalian pasti akan langsung ngeh kalau rumah ini adalah rumah Walter White dan keluarganya. Jadi lokasi asli dari rumah ini berada di perumahan wilayah Albuquerque, New Mexico. Tapi sayangnya sekarang kalian sudah tidak bisa lagi mengakses jalan menuju lokasi tersebut karena akses jalannya sudah dihapus oleh Google. Dan beberapa foto yang kalian temukan di Google Image ada yang di blur. Kemungkinan si pemilik asli rumah ini tidak mau lokasi rumahnya didatangi oleh banyak orang karena mungkin alasan privasi. Jadi dia meminta Google agar menghapus jalur akses menuju rumahnya. Pria terjatuh.
Jadi ada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan melalui Google Street View. Seorang pria yang terlihat sedang terjatuh dari tangga apartemen, dan bisa dibilang ini adalah jatuh dari tangga yang sangat brutal. Karena seperti yang kalian lihat, dia seperti sedang terjatuh dengan cukup keras, sampai-sampai dia tergeletak. Dan ada versi lainnya yang memperlihatkan pria tersebut sebelum insiden jatuh itu. Jadi foto ini diambil oleh mobil Google Street View pada tahun 2018. Namun sayangnya kita sudah tidak bisa lagi melihat pria itu di lokasi tersebut. Karena foto itu jadi ramai, mungkin Google telah menghapusnya. Google menganggap hal itu adalah insiden, dan Google tidak mau ada insiden nyata apapun yang tertangkap kamera di dalam Google Maps-nya. Tidak ada detail informasi tentang bagaimana kondisi pria itu setelah jatuh dari tangga. Apa mungkin dia sedang mabuk atau sedang sakit, kita tidak pernah tahu. Boneka Jigsaw. Jadi ada seorang user TikTok bernama Google Maps Fan yang memposting sebuah video Google Street View yang sangat creepy. Terlihat di sebuah lokasi yang memperlihatkan ada sekitar 10 boneka Billy atau boneka Jigsaw yang berkeliaran di titik area itu. Dikatakan lokasi tersebut berada di Saint Petersburg, Rusia. Tapi hal creepy tersebut tidak berhenti sampai di sini. Jika kalian masuk ke dalam area itu, akan ada beberapa sosok figur yang creepy yang akan mengarahkan kalian untuk masuk ke dalam. Jadi apa sebenarnya maksud dari semua ini? Ternyata semua itu hanyalah trik marketing untuk mempromosikan sebuah wahana rooms escape dari Saint Petersburg. Bisa dibilang ini mirip dengan acara rumah hantu, tapi di sini kalian akan solve beberapa puzzle untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Intinya beberapa boneka Jigsaw tadi hanyalah properti belaka yang bertujuan untuk mempromosikan escape rooms tadi, laba-laba raksasa di Taiwan. Mungkin untuk pertama kalinya saat kalian melihat ini, kalian akan merasa terkena jump scare. Ya, betul sekali. Ini adalah seekor laba-laba yang memiliki ukuran yang kagak normal. Bisa dibilang ini sebesar Godzilla kali ya. Bagi kalian yang punya arachnofobik, pasti kalian akan terkecorot-kecorot melihat gambar ini. Sekilas laba-laba tersebut tampak seperti ukuran sebesar bangunan, dan seolah-olah dia bisa memangsa para manusia dengan gampang. Tapi what if I told you, itu bukanlah seekor laba-laba raksasa, melainkan itu hanyalah seekor laba-laba yang menghinggap di jaring, dan tidak sengaja tertangkap kamera Google Street View dari jarak super dekat. Bisa dibilang laba-laba ini difoto berada tepat di depan lensa. Jadi intinya tidak ada laba-laba raksasa seukuran gedung, ular raksasa. Jadi ini adalah sebuah screenshot dari Google Earth yang menunjukkan sebuah penampakan yang diduga adalah seekor ular raksasa yang sedang berjalan di tengah perairan pantai di Orchid Bay, New Zealand. Ini adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan. Dikarenakan hal itu, banyak sekali orang-orang berkomentar akan keberadaan makhluk tersebut. Jadi screenshot ini diambil oleh seorang engineer bernama Pita Witehira pada tahun 2014. Dia tidak sengaja menemukan penampakan ini saat menggunakan Google Earth. Lalu dia notice kalau sebuah jet ski tidak akan meninggalkan jejak seperti itu. Pita langsung berspekulasi kalau itu bukanlah jet ski, melainkan sosok misterius yang berukuran sangat panjang. Dan juga orang-orang berpendapat kalau itu bisa saja seekor ular laut raksasa atau bahkan orfish raksasa. Tetapi semua argumen itu tidak masuk akal, mengingat kedua binatang itu tidak ada yang bisa sebesar ini. Kesimpulan terakhir orang-orang adalah bisa jadi itu adalah monster laut. Tapi kalau aku sendiri masih skeptis akan hal itu. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mengkonfirmasi sebenarnya makhluk apa itu. Manusia hantu. Ini adalah sebuah penampakan seseorang yang diduga adalah sosok hantu yang berkeliaran di wilayah pantai di Australia. Terlihat dengan jelas kalau pria tersebut tembus pandang, dan jujur ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah anomali yang sangat unik. Lokasi tersebut berada di pantai Bathurst, Australia, dan fenomena pria tembus pandang tersebut berada di sekitar tahun 2017. Dari banyaknya jawaban yang kebanyakan mengarah ke hal-hal paranormal, kemungkinan hal ini disebabkan oleh sebuah glitch pada sistem Google Street View itu sendiri. Glitch ini mirip-mirip dengan beberapa anomali tadi yang barusan aku bahas. Bisa jadi ada sebuah kesalahan sistem mapping pada Google atau bahkan error pada kamera 360-nya. Jadi kesimpulannya, pria itu bukanlah hantu atau semacamnya, melainkan sebuah glitch yang terjadi secara tidak sengaja. Dogman. Jadi ada seorang user Google Maps yang mengaku telah menemukan penampakan sosok Dogman. Dogman adalah salah satu makhluk kriptid atau urban legend di wilayah Michigan. Dan aku yakin beberapa dari kalian udah ada yang pernah dengar. Si user Google Maps tersebut memposting foto temuannya dari Google Street View ini ke subreddit yang bernama r/cryptids pada tahun 2019 dengan nama user Reddit The Lone Hunter. Seperti yang kalian lihat, ada sebuah figur misterius yang berwarna hitam. Jika kalian lihat dengan detail, ada banyak bulu rambut yang panjang di sekitaran badannya dan wajahnya tidak kelihatan. Informasi tentang screenshot Dogman ini sangat sulit untuk dicari, dan bahkan sumbernya hampir tidak ada. Dan ketika aku search di postingan aslinya di Reddit, sudah tidak ada. Bahkan si user The Lone Hunter ini pun sudah tidak ditemukan lagi. Saat aku ketikkan nama area itu, ternyata ada banyak sekali versi wilayahnya, dan aku tidak tahu yang mana. Dan aku kayaknya nemu titik lokasi di mana penampakan Dogman itu berada, dan tidak ada apa-apa di sini. Jadi bisa dipastikan kalau bisa aja ini adalah hoax. Kalau enggak ya bisa aja salah lihat atau efek pareidolia. Kraken. Jadi aku tidak sengaja nemu sebuah video shorts saat nyari bahan video. Dan video shorts tersebut menunjukkan sebuah penampakan yang diduga adalah monster laut. Atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai Kraken. Karena judul shortsnya yang sangat wadidaw, jadi aku tertarik untuk memasukkannya ke dalam list ke video ini. Seperti yang kalian lihat, kayak ada seperti
Aku nggak tahu ini apaan, tapi aku asumsikan ini adalah tentakel, dan kayaknya kepalanya berada di dalam air. Lalu aku mencoba mengeceknya ke Google Earth langsung, dan kelihatan tidak ada apa-apa di sana. Saat aku tarik mundur, benda aneh itu langsung muncul, dan anehnya di setiap tahun bentuknya berubah-ubah kayak gini. Kayaknya itu mirip seperti jaring melayang. Jadi aku menyimpulkan kalau itu bukanlah monster laut atau kraken. Ditambah lagi, saat kalian ke mode Street View, kalian akan melihat sendiri ada dua jaring nelayan yang cukup besar. Jadi ya, benda itu bukanlah kraken, tapi hanyalah jaring nelayan yang besar. Dan entah kenapa jumlah views di source kraken ini memiliki 1 juta views. Kena clickbait kali ya mereka. Manusia berkaki 3. Ini adalah salah satu penemuan dari Google Maps yang sangat mengejutkan dan di luar nalar. Kita tahu kalau manusia hanya memiliki 2 biji kaki saja. Tapi bagaimana kalau ada manusia yang memiliki 3 kaki? Jika kalian buka Google Maps dan menuju alamat ini di wilayah Kanada, kalian akan menemukan hal yang sangat mengejutkan. Terlihat ada seorang pria yang memiliki 3 kaki. Ya, kalian tidak salah lihat. Pria ini literally punya 3 biji kaki. What the hell? So, apakah pria ini benar-benar terlahir dengan 3 kaki? Apakah ini real, no fake? Jangan khawatir, pria berkaki 3 itu tidak nyata. Ternyata ini hanyalah efek dari glitch kamera 360-nya Google. Seperti beberapa tulis tadi yang aku bahas, memang kebanyakan Google Maps memiliki banyak sekali glitch atau error pada sistemnya. Dan saat aku search ke lokasi aslinya, pria itu telah di-blur oleh Google. Kenapa dah setiap kali ada yang aneh-aneh langsung disikat sama Google? Kesimpulannya, pria berkaki 3 ini hanyalah glitch belaka, dan dia memiliki 2 kaki layaknya manusia normal pada umumnya. Atau bisa aja pria ini mengenakan kostum yang ada kaki ketiganya. At least ini adalah salah satu easter egg yang sangat WTF sekali. Our brave Oscar Kunha. Ini adalah sebuah titik area di sebuah kota bernama Florianopolis, wilayah Santa Catarina, Brasil. Terlihat dengan jelas banyak sekali pejalan kaki, mobil yang berlalu lalang, dan gedung-gedung yang berjejer. Sekilas tampak normal-normal aja, dan tidak ada hal yang aneh atau menyeramkan sama sekali. Tapi tahukah kalian, jika kalian bergerak sedikit ke arah sini, kalian akan dikejutkan dengan sebuah glitch yang sangat menyeramkan dan bikin kaget. Semua orang-orang, mobil, dan bangunan tadi dengan sekejap menghilang, dan muncul sebuah layar hitam, dan ada sosok seperti entitas yang berdiri. Ini adalah salah satu glitch yang sangat menyeramkan yang pernah aku lihat. Jadi ini mirip dengan kota New Baltimore tadi yang barusan aku bahas. Cuman yang satu ini lebih menyeramkan. Banyak orang berkomentar kalau itu adalah sosok iblis yang mendiami jalanan kota itu. Dan ada yang bilang kalau itu adalah lokasi titik portal menuju neraka. Tapi ya, balik lagi, ini hanyalah glitch yang terjadi pada sistem mapping atau kamera 360-nya yang bermasalah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin kalau itu memang beneran glitch? Atau memang ada sebuah dimensi gelap yang bersembunyi di balik kota ini? Hantu di hotel. Di wilayah Walton, Liverpool, ada sebuah hotel yang katanya berhantu, yang bernama Stuart Hotel. Menurut penduduk sekitar, bangunan ini memang dihuni oleh beberapa entitas astral. Hal ini sangat diyakini karena pada tahun 1897, si pemilik hotel Stuart bernama Robinson Pemberton mencoba menyelidiki suara garukan aneh yang terdengar di ruangan bawah tanah hotel tersebut. Yang awalnya dia kira itu adalah suara tikus, dia berpikir sepertinya itu bukan suara tikus, karena suaranya cukup keras sampai terdengar oleh beberapa tetangga. Sampai-sampai suara tersebut menyebabkan gelombang keras yang menyebabkan beberapa benda-benda di dalam hotel berantakan semua. Kemudian, seorang pendeta meletakkan sebuah Alkitab di ruangan bawah tanah, dan suara aneh dan keras tersebut tidak lagi terdengar hingga sekarang. Dan pada tahun 2016, seorang user Twitter telah memposting sebuah screenshot yang memperlihatkan sosok menyeramkan dari jendela hotel tersebut. Dia mengaku telah menemukan penampakan itu dari Google Street View di Stuart Hotel secara tidak sengaja. Terlihat ada sebuah wajah yang creepy yang mengintip dari jendela hotel tersebut. Saat aku cek ke lokasinya, wajah itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Bahkan aku sudah tarik mundur dari tahun ke tahun, wajah itu sudah di-remove oleh Google. Sampai sekarang belum ada konfirmasi yang pasti apakah wajah creepy itu benar-benar sosok entitas penghuni hotel itu, atau bisa aja ini hanyalah editan dari si user Twitter tadi. Entah itu real atau editan, menurut aku sendiri, wajah ini cukup creepy untuk dilihat.